Halo semua, kembali lagi bersama aku Muhammad Abdul Aziz. Ini day 2, hari kedua. Sebelumnya yang kemarin aku nggak bisa upload karena faktor lainnya. Di malam hari ini, sebelum tidur, aku pengen cerita sedikit mengenai pikiran dan batin yang udah bener-bener overload dan stuck. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain pikiran dan juga batin yang itu tuh benar-benar banget udah di tahap puncak, nggak bisa banget kita pakai pikiran kita buat berpikir secara jernih, kemudian kita sulit banget untuk mengingat, bahkan kita udah ngerasain nggak bisa ngerasain apapun itu. Bahkan hobi-hobi kita yang dulu yang sering kita lakuin sampai sekarang bahkan itu nggak terasa banget bahagianya atau terasa nikmatnya dan sedapnya. Dan ya, aku saat ini bisa dibilang itu ngerasain juga hal seperti itu, dan mungkin teman-teman juga, dan tidak perlu dirisaukan teman-teman, karena aku pengen ngebahas sedikit bagaimana solusi kita nggak sampai kayak gitu lagi, dan gimana cara kita buat merilis emosi, kemudian bagaimana cara kita untuk terkontrol diri sendirinya, nggak sampai emosi yang mengendalikan kita. Bisa dibilang kita stuck, sulit mikir dan seterusnya, itu disebabkan adanya emosi yang menumpuk di pikiran kita, di batin kita, di hati kita, dan bahkan itu menjadi salah satu trauma besar dalam hidup kita. Ada banyak faktor sebetulnya. Yang pertama itu kita yang udah biasa kena kejahatan secara verbal maupun non verbal di kecil dulu ataupun saat-saat ini, yang itu menjadi trauma besar, baik itu misalkan dibully, atau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngerasain dipimpin sama kepemimpinan yang itu otoriter banget, baik itu di organisasi, kemudian di lingkungan keluarga pun itu menjadi salah satu faktor teman-teman. Kenapa kita bisa menjadi egois dan secapek atau setrauma ini di masa dewasa? Dididik dididik dengan gaya kepemimpinan orang tua yang otoriter, dimana ketika kita pengen mengeluhkan keluh kesah kita, misalkan pengen ngasih tahu bahwa cara mereka mendidik itu sedikit ada yang salah, dan kita pengen menyampaikan aku nggak suka, aku marah, aku sedih, terkadang kita kayak dituntut sama keluarga atau mungkin lingkungan sekitar kita, jangan sedih dong, jangan nangis dong, gitu aja baperan dan seterusnya. Nah, secara tidak langsung kata-kata tersebut ya teman-teman itu menolak atau menjadi gerbang dari terilisnya emosi kita. Misalkan nih kita ngerasain marah sama salah satu orang, tapi seorang ini malah ngebilang, kamu kok baperan banget sih, jangan marah dong, aku canda doang. Nah, sehingga di mental kita ini ngejudgment, oh semua akan baik-baik saja, tetapi emosi kita berkata aku lagi marah. Nah, sampai akhirnya emosi ini benar-benar tersimpan di otak kita, di pikiran kita, sampai nggak terilis keluar. Nah, itu yang bakal menjadi kita capek mental teman-teman gitu. Kemudian yang kedua, kita terlalu sibuk atau terlalu toxic productivity ya, bukan sibuk. Sibuk tuh bisa dibilang masih ada positifnya lah, tapi toxic productivity kepada diri kita sendiri. Kita jahat, kita menzolimi diri kita sendiri. Salah satunya yang pernah aku alami juga dengan cara terus-terusan memborbardir dengan tugas-tugas, memborbardir tanpa ada istirahat sedikit pun, baik itu istirahat fisik, mental, emosional, apapun itu hal yang salah dan hal yang menjadi pelajaran besar bagi aku sendiri di tahun kemarin 2025, yang dimana aku ngebiasain diri sendiri buat toxic productivity. Setelah event ini aku ikut event ini, setelah event ini aku melanjut tugas ini, dan tugas ini setelah selesai aku bakal melanjut menjadi speaker di event ini dan seterusnya. Sampai akhirnya bisa dibilang di tahun 2025 kemarin itu menjadi salah satu tahun yang dimana aku tuh bener-bener sibuk banget. Ya, dampaknya di awal tahun aku ngerasain bener-bener nggak bisa ngerasain dan udah bener-bener mati rasa, bahkan otak udah overload serta semuanya udah capek banget gitu. Kemudian yang ketiga ini bisa bilang itu dari faktor kebiasaan kita aja sih sebetulnya, dan masih berkaitan sama faktor kedua, yang dimana faktor ketiga nih kita ya dalam pola makan dan juga pola tidur ya, yang dua itu yang aku mention, karena ini yang bakal mempengaruhi kita, bakal mempengaruhi daya pikir, daya ingat, dan semuanya hanya yang berkaitan dengan
pikiran dan otak kita gitu. Dan di sini aku sekaligus setelah menjelaskan dan memberitahu 3 faktor ini yang bakal menjadi kita overload dan stuck, atau bisa dibilang sekarang tuh istilahnya dilema brain rot dan brain fog ya, dimana kita tuh ya kabut di otak dan kita nggak bisa berpikir secara jernih gitu. Itu 3 faktor utamanya. Setelah itu aku pengen ngasih sebuah tips and trick yang itu juga berdasarkan aku dan itu juga berdasarkan aku untuk merilis atau untuk semuanya itu biar stabil gitu. Yang pertama, ini dalam konteks neuroscience ada teori yang namanya, dan ini aku suka banget sama teorinya, dan ini menjadi salah satu kabar gembira juga bagi teman-teman yang ngerasain sulit banget untuk menjadi individu yang lebih baik ke depannya, sampai-sampai mikir aku sebenarnya bisa nggak sih menjadi lebih baik ke depannya. Kita tuh soalnya aku nih udah bener-bener senegatif ini saat ini gitu. Nah, ini menjadi salah satu hal utama dan menjadi salah satu kabar gembira buat teman-teman juga, yaitu teori neuroplastisitas. Ini aku suka banget sama teori ini, yang dimana secara singkatnya ya, secara singkat, no rinci-rinci, aku pengen jelasin secara pakai bahasa bayi, yang dimana dalam otak kita ada yang namanya impuls, sinaps, dan juga neuron, yang dimana neuron 1 dan neuron 2 dan seterusnya itu bakal dihubungin sama yang namanya sinaps gitu. Nah, si sinaps ini, si neuron yang terbentuk ini melalui sinaps itu bakal ngebentuk suatu kebiasaan baru gitu. Dengan catatan kalau kita misalkan ngelakuin ya kebiasaan itu yang kita pengen buat kebiasaan baru ini, misalkan kita pengen menjadi seorang penulis dan kita pengen tajin atau pengen menjadi seorang penulis yang mahir di bidang novel kah dan seterusnya, kita ngebiasain nulis selama kurang lebih 40 sampai 60 hari. Itu berdasarkan penelitian mutakhir yang aku pelajarin dari buku The Psychology of Emotion karangan Prof. David J. Lieberman gitu. Nah, itu juga menjadi dasar mungkin teman-teman kayak, oh gitu ya, misalkan kayak pengen kayak lagi belajar di matematika, teman-teman awalnya nggak suka banget sama matematika, tapi setelah ditekuni dengan kata kunci ditekuni terus menerus sampai akhirnya oh ternyata udah gampang ya kalau udah biasa. Nah, itu pengertian atau definisi dan prinsip utama dari neuroplastisitas gitu. Kemudian yang kedua itu kita dengan cara merilis emosi kita yang banyak banget udah terbendam dari dulu, bahkan bisa dibilang itu trauma. Kita merilis emosi kita, banyak hal juga sebetulnya untuk merilis emosi. Salah satunya dengan cara journaling yang aku lakuin. Dengan cara journaling, jujur banyak banget manfaatnya yang aku dapetin dari journaling. Awalnya aku nggak suka banget sama journaling ya, kayak ngeliat orang lain tuh, orang lain ngapain sih nulis-nulis, itu kayak alay banget sih. Tapi setelah dewasa, oh ternyata aku butuh yang namanya menulis, karena dari menulis seseorang dapat memetakan pikirannya. Misalkan kita nih udah overload banget, udah banyak banget yang dipikir dalam seharian, kita tulislah dalam buku ini sampai dibuat kayak peta dan seterusnya, sampai akhirnya ya nggak ada bobot dan beban sama sekali di pikiran kita, baik itu beban kognitif maupun beban emosional gitu. Kemudian tips kedua itu dengan cara journaling juga, tetapi teman-teman bisa dalam buku, misalkan di sini diwarnain pakai krayon atau spidol gitu ya, warna merah dalam satu hari, day one gitu, hari Selasa dan seterusnya, warna merah, dan nanti di warna merah yang dibuletin dan dibuat kayak pikiran yang benang yang benar-benar kusut gitu ya. Nanti diarah kita menggunakan tanda panah. Di sini tuh tanda merah mengartikan bahwa hari ini aku lagi sedih, dan seterusnya sampai warna-warna lainnya berdasarkan ya bebas menggunakan warna apapun itu, yang dimana masing-masing warna itu mendeskripsikan emosinya. Nanti di lembaran satunya itu memadukan semua warna, jadi semua mencampurkan warna, yang dimana di akhirnya itu tulis aku menerima semua emosi ini dan aku melepaskan semuanya gitu. Kemudian cara kedua masih dirilis emosi tapi bentuknya beda. Yang pertama tuh bentuknya kan journaling. Nah, bentuk kedua itu dengan cara kita ngelakuin aktivitas fisik teman-teman. Oh enggak, aku pengen. Nah, kedua kita masih masuk ke cara kedua, yaitu dengan cara
rilis emosi, tapi bentuknya yang beda. Yang pertama itu bentuknya kan journaling. Nah, bentuk kedua itu dengan cara kita berkomunikasi dengan orang lain, curhat ya, atau bisa dibilang curhat. Atau mungkin teman-teman, bagi teman-teman yang beragama Islam itu bisa banget dengan cara berdoa. Jujur li, semua kita utarain, unek-unek kita semua utarain, dan itu dijadiin sebagai harapan dan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kita uapin aja semuanya, nggak apa-apa ketika doa. Itu relax banget dan tenang banget. Kemudian yang ketiga, bentuknya itu dengan cara membuat video dan kita berkomunikasi secara langsung di video ini. Kayak aku lakuin seperti ini. Secara tidak langsung, aku juga ada niatan untuk dasar dari pembuatan video ini adalah untuk merilis emosi aku gitu. Kemudian kita masuk ke cara ketiga, bukan cara kedua lagi. Cara ketiga itu yang biasa aku lakuin adalah ngelakuin aktivitas fisik, misalkan olahraga. Ya nggak ada cara lain selain olahraga, karena ini olahraga, dan olahraga pun banyak bentuknya ya. Olahraga tuh ada yang bentuknya misalkan aerobik, stretching, gym dan seterusnya. Tapi aku lebih suka semuanya, running, jogging dan seterusnya. Tapi aku lebih suka ke gym. Aku lebih suka mengangkat beban, yang dimana ketika misalkan aku emosi. Dan perlu perhatikan juga ya teman-teman, emosi itu bukan hanya marah aja, tapi emosi itu ada banyak. Emosi senang, bahagia, jijik, cemas, khawatir, dan apapun itu namanya emosi, yang pastinya berkaitan sama ekspresi ya mungkin ya secara singkatnya dan secara bahasa baiknya gitu. Dan dengan gym, ketika aku mengangkat beban, itu benar-benar relax banget pikiran aku, dan semakin mindful dan semakin fokus gitu. Karena secara neuroscience-nya, secara sains dan secara kimiawinya teman-teman, ada yang namanya neurotransmitter, dan neurotransmitter ini banyak banget: kortisol, adrenalin, dopamin, serotonin, endorfin. Tapi yang kita mention kali ini adalah dopamin. Ketika kita olahraga, akan meningkatkan detak jantung kita, dan akan meningkatkan sirkulasi darah kita ke otak tuh semakin besar, sehingga pasokan oksigen yang kita hirup dari hidung atau mulut melalui tenggorokan dan sampai ke paru-paru itu kan bakal ada sistem namanya ekskresi ya, pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen, dan oksigen ini bakal diangkut sama pembuluh darah sampai ke otak, dan itu menjadi katalis, atau dalam bahasa singkatnya itu, dalam bahasa simpelnya adalah pemercepat dari metabolisme otak, sehingga ketika kita berpikir dan seterusnya sampai pikiran jernih, itu benar-benar terjadi, dan kita ngeluarin dopamin yang namanya neurotransmitter yang namanya dopamin, yang ngebuat diri kita tuh termotivasi dan merasa bahagia. Atau juga ngelepasin protein yang namanya BDNF gitu teman-teman ya. Itu salah satu faktor kenapa sih kita bisa overthinking terus menerus, sulit berpikir dan seterusnya, karena kita udah terlalu banyak mendam emosi, karena kita udah terlalu banyak banget mendam kekesalan kepada orang lain, kemudian kita udah benar-benar dicaci maki, dibully dan seterusnya. Teman-teman berhak buat merilis, buat ngelepasin emosi semuanya dengan cara apapun, pastinya dengan cara baik. Dan ada satu cara baik juga nih yang aku lupain, yaitu dengan cara teman-teman ngenulisin semua unek-unek teman-teman, dan juga dilipatlah kertas itu, dibuat bola kah, atau segitiga dan seterusnya, yang pastinya nanti dibuang gitu. Kemudian katakan kepada diri sendiri, aku terima semua emosi dan aku terima semua apa yang udah terjadi pada diri aku sendiri, tanpa mengecam diri aku sendiri. Semua yang aku lakuin ya gitulah. Kita kalau misalkan teman-teman di sini ada yang lagi ngalamin yang namanya mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ngerasain penyakit mental lah atau apapun itu ya istilahnya, apapun itu, misalkan ada OCD dan seterusnya, cukup terima dan cukup fokus apa yang kita jalani hari ini, tanpa memikirkan masa depan dan menyesali masa lalu gitu. Kalau teman-teman di sini misalkan ada overthinking terkait wah aku udah ngelakuin dosa besar banget, no problem, tobat adalah solusinya gitu. Maksudnya ya udah,
kita lupain masa lalu dan coba kita fokus sama saat ini, karena ya sejatinya manusia nggak luput dari kesalahan dan dosa gitu. Kita cukup memaafkan dan menerima diri sendiri aja, dan kita cukup fokus dan memulai setelah ini dengan lebih baik gitu. Mungkin itu aja sih ya yang aku malam ini, dan itu ngebuat aku lega, jujur itu ngebuat aku lega secara ya, punya seseorang yang punya kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Jujur kalau ngomong itu rasanya lega banget, dan makanya aku menjadi penulis dan public speaker itu adalah role terbaik aku. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Maaf banget aku panjangan durasinya. Terima kasih banyak udah ngedengerin aku sampai akhir. Ini day 2 dan day 3 aku nggak tahu bahas apa, yang pastinya masih berkaitan sama keseharian dan seterusnya. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku tutup ya.